permasalahan kita, tapi dia mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Untuk kita menjadi lebih baik, jadi kita melewati suka duka, sakit banget gitu pergumulan hidup, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita perjalanan iman kita tuh mengalami. Kalau yang nggak mengalami sama Tuhan, nggak ngerasain, nggak tahu apa artinya prioritas buat Tuhan. Jadi kalau udah ngalamin sama Tuhan, pasti ada yang udah pasti banyak yang mengalami. Ada yang belum mengalami dengan Tuhan? Ada? Nggak ada. Pasti semua mengalami dengan Tuhan, pasti merasakan. Coba pikirkan, coba renungkan sesaat, pegang deh hatinya, pikirin deh apa kebaikan Tuhan di dalam hati hidup kita. Ada nggak? Cuma karena kita nggak ngerasain ya pertolongan Tuhan, kita nggak ngerasain. Kita udah doa, kita udah lupa gitu, berdoa, nggak tahu udah ditolong Tuhan, tetapi kita nggak merasakan gitu, ya. Jadi perjalanan iman kita itu bersama Tuhan itu luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan harus mengenal, memprioritaskan Tuhan lebih dulu dari segalanya ya. Jadi semakin kita dekat, semakin kita akrab, jadi perjalanan iman kita luar biasa. Kita akan merasakan bahwa kita takut kehilangan kasih karunia Tuhan ya. Jadi jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Jadi kita melewati lembah kelam, kita melewati apapun, Tuhan tetap bersama kita ya. Ada lagunya tuh Bang Febro. Kali dulu yuk, biar jangan tegang-tegang kayak disuruh terus. Sekalipun badai berkata untuk bertahan, apakah aku percaya Tuhanku atasku melimpah. Amin. Kebaikan kemurahan selalu meliputiku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita percaya deh ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi seperti pujian tadi mengatakan. Jadi percaya, kalau udah percaya sama Tuhan, jangan ragu-ragu lagi, jangan cari solusi yang lain ya. Enggak dengan akal pikiran kita, jadi sehingga membuat kita kebelit sendiri ya dengan langkah kita yang salah. Serahkan kepada Tuhan, tunggu waktunya, nikmati prosesnya ya. Jadi kalau kita nikmati prosesnya, kita pasti punya sabar, minta sama Tuhan supaya Tuhan kita mengalaminya dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, kalau yang terakhir pasti udahan. Yang udah senang senyum-senyum, jangan ya. Yang ketiga yaitu komitmen yang benar akan mengalami tanda. Jadi kalau kita punya komitmen yang benar, Tuhan tuh kan memberikan tanda-tandanya kepada kita ya. Yuk baca di Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Boleh Ibu Eva, saya minta? Ibu Eva Pon. Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Eva. Nah, kan jadinya komitmen yang benar akan mengalami tanda. Betul seperti Tuhan Yesus berkorban untuk kita mati di kayu salib, bangkitkan dia. Sampai ada murid-muridnya nggak percaya pas dia lihat kuburnya kosong ya. Pas jalan bersama Tuhan Yesus dia nggak tahu, tapi Tuhan Yesus bilang tadi yang seperti firman Tuhan.